Halo teman-teman semuanya. Hari ini gua akan buka sebuah kelas khusus. Ini kelas beneran nih, bukan kelas bercandaan, beneran ya. Nama kelasnya adalah kelas komedikasi. Komedi dalam edukasi. Asik. Apa yang menarik dari sini? Gini teman-teman saya. Jadi, lu pernah nggak ngebayangin ya, lu di kelas baru selesai makan siang, masuk kelas, kelasnya full AC, terus dosennya boring. Ya, akan terjadi adalah pules. Kenapa? Ngantuk lah. Karena semua mendukung, udah dingin, perut kenyang, apalagi tinggal tidur yang belum. Dan ternyata fakta membuktikan bahwa sebenarnya mahasiswa itu memperhatikan omongan dosennya cuma di 15 menit awal. Selebihnya, udah nggak tahu kemana tuh. Apalagi kalau pas tadi makan punya kisah macam-macam sama teman-temannya. Itu artinya ketika lo di kelas udah pasti buyar perhatiannya. Tapi ada yang nggak begitu pak, kan gue nggak bilang semua, cuma gue bilang sebagian besar. Gue nggak tahu lo ada kelompok yang mana. Nah, caranya gimana sih supaya orang-orang itu atau mahasiswa mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, atau guru-guru mau mendapatkan perhatian lebih dari para siswanya. Ini berlaku untuk SMA dan kuliah ya, dan maaf nggak berlaku untuk SD dan SMP. Kenapa? Karena terus terang gue tidak pernah menjadi guru SMP apalagi SD, karena buat gue itu adalah pekerjaan mulia yang sangat berat, luar biasa. Badan gue aja udah berat, jadi gue nggak mau nambah beban lagi dengan mengajar SD ataupun SMP. Tapi untuk mereka yang mengajar SD sama SMP, salut, karena gue mungkin nggak akan sanggup ya. Oke. Cara yang paling tepat adalah ketika kita mau mengajar untuk SMA dan kuliah adalah menggunakan pendekatan humor. Kenapa gue bilang demikian, teman-teman sekalian? Jujur aja nih, ya, gue juga pernah jadi mahasiswa. Semua dosen pernah jadi mahasiswa dan membayangkan bagaimana ketika lo di kelas dan bosan nih minta ampun dengan omongan dosen. Kalau dosennya cantik, seger tuh. Ini udah banget ya, mungkin nggak cantik, ngajarnya boring, ya, ngebosenin. Tapi ya itulah dosen, kita nggak bisa memaksakan apa kita mau ada dosen tersebut. Yang mesti berubah siapanya? Yang mesti berubah buat gua dua-duanya, ya dosennya, ya mahasiswanya. Ingat, dosen menyampaikan informasi atau ilmu kepada mahasiswa dengan kalimat yang terstruktur, dan mahasiswa diharapkan bisa menerima dengan cara berpikir yang logis. Kalau kita bicara masalah mengajar dengan humor, artinya bukan berarti sepanjang kita ngajar bercanda lulu, enggak gitu juga, Malik. Ya, kapan sih kita mesti berhumor sebenarnya? Cukup di awal, tengah, dan akhir. Jangan sepanjang ngajar lu bercanda mulu, nggak bisa juga begitu. Kalau lu tanya gue berapa lama gue menggunakan humor atau berapa persen dari materi gue sampaikan, gue menggunakan humor itu 40%, ya, 60%-nya teori beneran. Malah kadang-kadang suka kebalik, teorinya atau materi benernya 40%, 60%-nya bercanda. Dan ternyata kondisi di lapangan membuktikan bahwa ternyata lebih cepat mereka nangkep ketika 60% bercanda, 40%-nya yang materi sebenarnya. Teman-teman sekalian, kolega, dosen, dan juga guru, kedengarannya mungkin agak berlebihan ketika gue bilang bahwa orang-orang itu lebih senang menggunakan humor, mahasiswa atau siswa atau siswi lebih senang kalau pengajarnya menggunakan humor. Kenapa? Karena lebih ringan, lebih santai, dan guru atau dosen dipaksa dalam tanda kutip untuk lebih kreatif menyampaikan isi materi pertemuan kepada siswa ajar. Nah, ada yang bilang juga, waduh, kalau gitu nanti bisa turun nih wibawanya si guru atau dosen. Teman-teman sekalian, kan gue bilang tadi, kalau kita pakai humor bukan berarti sepanjang kita ngajar bercanda terus. Cukup di awal, tengah, dan akhir. Ya, apakah akan turun? Gue menggunakan humor selama ngajar, dan alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah ada mahasiswa yang kurang ajar sama gue. Nggak ada. Ya, kalau beberapa kali kelepasan oke lah, karena gini,
Gue kalau ngajar pakai kata-kata gue dan lo sama mahasiswa gue. Tapi ketika mereka ngomong sama gue, tetap dia Pak Yaser, tetap Pak, nggak panggil gue. Ada beberapa, gue ngomong dong Pak, maaf Pak, maksud saya mau ngomong sama Bapak. Itu aja artinya dia tetap punya prinsip untuk menjaga sopan santun antara dia dan orang yang lebih tua. Jadi masalah wibawa, maaf sampai sekarang gue tidak pernah menemukan kendala di dalamnya. Itu artinya jangan pernah takut menggunakan humor. Semakin lu takut, semakin lo takut, lo semakin gak akan punya keberanian untuk melakukan sesuatu di luar zona nyaman lo. Ya. Terus gimana caranya dong, Sir? Supaya kita bisa ngajar, materi tetap tersampaikan, ya. Bercanda juga tetap bisa disampaikan, tetap jadi pembungkusnya, media penyampaiannya. Teman-teman sekalian, yang paling pertama lu harus sadari adalah jangan pernah berusaha melucu. Tuh, ya. Atau kalau katanya Om Ramlan Papana, don't try to be funny. Jangan berusaha untuk ngelawak. Ya. Karena begitu lu berusaha ngelawak, kelihatan, oh mau ngelawak nih orang nih ya, dosennya mau bercanda nih, ketawa yuk gitu. Kalau nggak lucu, garing lo Pak, ntar gitu. Caranya gimana? Ya berarti jangan pernah bilang, oke teman-teman sekalian atau para mahasiswa, saya punya cerita lucu. Nah, itu dia tuh. Begitu lo ngomong, gue punya cerita lucu, ekspektasinya mahasiswa kebangun tuh. Nah, ini mau ngelawak nih orang nih. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, don't try to be funny. Jangan berusaha untuk ngelawak depan mereka. Jujur aja, kadang-kadang di antara mereka ada yang lebih lucu daripada kita. Gue di kelas gue ada yang lebih kocak daripada gue, banyak. Tapi gue tidak pernah menutup aktivitas mereka. Artinya apa? Badut-badut kelas tadi itu juga jangan diberangus, ya. Tapi juga jangan dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Kontrolnya ada di tangan lu, ada di tangan dosennya. Jangan pernah kontrol itu lepas kepada mereka. Karena biar gimana, kontrol itu penting. Ingat, kontrol. Jangan sampai dan hilang huruf yang ada di dalamnya, ya. Begitu kontrolnya lepas, artinya lu nggak punya lagi keleluasan untuk memegang teguh atau memegang jalannya sebuah kelas. Nah, di antara mahasiswa ada yang sangat respect sama dosen yang lebih tua, karena dianggap mereka sangat berpengalaman. Ya, gue juga harus akui itu. Tapi ada juga yang lebih respect kepada dosen muda. Kenapa? Nah, umurnya sama nih, tapi kok so galak ya? Buat gue, dosen mau tua mau muda adalah orang yang patut disimak pernyataannya dan kita ambil ilmunya. Secara prinsip, gue senang belajar dengan yang lebih muda daripada gue. Bohong lo share? Enggak, bener, serius gue. Gue kalau ketemu orang lebih muda, gue akan banyak nanya karena banyak hal yang gue nggak tahu. Gue ini orang yang gaptek, terus terang aja secara teknologi, gue gaptek banget. Ya, gue istilahnya adalah gaptek yang profesional. Jadi gue nggak akan pernah bisa tuh jadi orang yang sangat melek teknologi. Kenapa? Karena gue pasti banyak nanya. Dan gue nggak pernah malu untuk nanya tentang apapun terkait dengan teknologi, terkait dengan aplikasi, terkait dengan apa yang mereka mau, terkait dengan apa yang mereka nggak mau. Ya. Dengan demikian, gue akan mengupgrade diri gue sampai level yang diinginkan mereka. Minimal. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman adalah dosen atau guru yang killer, kalau boleh saran, please banget, tinggalkan kebiasaan itu. Dosen galak, guru galak itu udah nggak dapat tempat di hadapan siswa ajar. Semakin galak lo, semakin males mereka ikut di kelas lo. Kalau boleh saran, tapi kalau nggak tapi saya memang orang seperti ini, ya mungkin pelan-pelan turunin dikit aja. Kalau misalnya lo dalam 2 jam galaknya 2 jam, ya minimal dalam 2 jam galaknya 1 jam 40 menit lah gitu. Ntar pertemuan berikutnya nambah lagi 5 menit ya. Dengan demikian siswa ajarnya bisa pelan-pelan menikmati apa yang disampaikan. Bener sih, gue akui ada mahasiswa yang memang mesti dikerasin, ya. Tapi gue memang gak terbiasa bertindak keras, dalam arti kata killer gitu ke mahasiswa.
Gue nggak bakat, meskipun mungkin gue galak kayak begini, kayak Grehon, ya, tapi hati gue lembut, selembut es pocong, ya, selembut es pisang hijau, selembut pelembut pakaian, pokoknya lembut-lembut deh, ya. Tapi gue makhluk yang lembut, bukan makhluk yang halus. Kalau halus, gue namanya setan, gitu. Komunikasi ini gue persembahkan untuk para guru atau dosen yang berniat mengubah cara mengajar mereka, demi apa yang disampaikan bisa terima dengan baik oleh siswa ajarnya atau mahasiswanya. Program ini namanya komunikasi. Komedi dalam edukasi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.